orang bijak mengatakan begini, bila tidak ada visi, maka liarlah rakyat. Nah, ketika pemimpin itu tidak punya tujuan yang jelas, maka rakyat yang dipimpinnya atau personel yang dipimpinnya itu ya akan liar gitu loh. Halo teman-teman, selamat datang di podcast Segera Padi Insight di episode ke-9. Nah, untuk episode kali ini kita bakal ngebahas soal topik yang super relevan buat teman-teman yang merasa overwhelmed dengan banyaknya tugas dan tanggung jawab, yaitu kita ngebahas tentang work smarter, not harder, yaitu teknik efisiensi untuk leader yang sibuk. Nah, karena siapa sih yang nggak mau jadi lebih efektif dan efisien dalam mengelola tim dan pekerjaan sehari-hari, apalagi dengan jadwal yang super padat ya. Nah, dan beruntung banget nih, kali ini kita kedatangan narasumber, yaitu Pak Riki, yang udah berpengalaman di dunia manajemen. Beliau bakal bantu kita memahami cara mengelola waktu, tim, dan sumber daya dengan lebih cerdas. Kita sapa dulu ya. Selamat datang Pak di podcast Grapa di Insight. Gimana nih kabarnya hari ini? Iya, thank you Mbak Pipi dari undang sini, kabar baik. Oke, alhamdulillah. Nah, Pak, makasih banget udah meluangkan waktunya untuk berbagi sama kita. Sebelum kita masuk ke pembahasan nih, Pak, saya pengen Yuk. langsung nanya. Istilah work smarter, not harder ini kan udah sering kita dengar. Tapi sebenarnya apa sih, Pak, yang dimaksud dengan bekerja lebih cerdas? Apakah itu hanya soal bekerja lebih cepat atau ada konsep yang lebih mendalam nih di baliknya? Mungkin bisa dijawab, Pak. Iya. Kalau smart itu work smart pada prinsipnya yang pertama kan kita mesti paham dulu tujuan kita mengerjakan itu apa kan gitu ya. Nah, jadi work smart itu tentu bicara ketika tujuan yang ingin dicapai ditempuh dengan cara-cara yang efektif dan efisien kan gitu ya. Jadi bukan hanya durasi waktu yang lebih cepat, tapi pendekatannya lebih kepada ya tujuannya tercapai atau tidak kan gitu ya. Tentu dengan sumber daya yang lebih efisien kan gitu ya. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena tujuannya sudah dirumuskan dengan lebih tepat, lebih matang. Maka semua sumber daya bisa dikelola, digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Gitu Mbak Fifah. Oh, oke, Pak. Nah, kita ngomongin soal leader nih ya, Pak. Kan sebagai pemimpin atau leader ini punya jadwal yang cukup padat dan seringkali menghadapi banyaknya tugas dan prioritas yang saling bersaing. Nah, menurut Pak Riki, gimana sih cara efektif untuk menentukan prioritas utama yang harus diselesaikan tanpa merasa kewalahan nih, Pak? Ya, nah jadi ya kembali lagi ya tujuan bekerja itu ya. Kalau seorang leader ya, seorang pemimpin perusahaan, organisasi apapun itu namanya, tentu kan dalam sebuah organisasi mesti memiliki yang namanya visi misi kan gitu ya. Nah, visi misi diturunkan menjadi tujuan jangka panjang begitu ya. Nah, dari tujuan jangka panjang muncullah ketika dia di breakdown menjadi tujuan jangka menengah, jangka pendek dan seterusnya. Nah, barulah muncul yang namanya strategi kan gitu ya. Nah, jadi kalau kita bicara mana yang mau diprioritasin tanpa mengabaikan yang lain, tentu kita harus merujuk pada yang awalnya tadi gitu loh. Organisasi, perusahaan dan apapun namanya itu kan diciptakan untuk mencapai visi misi gitu ya, yang diturunkan menjadi tujuan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek. Jadi merujukannya ke situ, misalnya tujuan jangka panjangnya katakan ya mencapai penjualan katakanlah 1 miliar per tahun gitu. Nah, tujuan jangka panjang itu misalnya tadi sudah dirumuskan begitu, terus tujuan jangka menengahnya katakanlah bahwa per trimester akan dievaluasi ya dengan pencapaian katakanlah 300 juta per trimester. Nah, maka yang mana yang menjadi prioritas? Activity mana yang menjadi prioritas? Ya tentunya aktivitas yang sesuai dengan strategi yang sudah ditetapkan untuk mencapai tujuan jangka menengah ataupun jangka pendek tadi. Ya kan? Jadi kalau di luar itu, nah maka bisa dikategorikan sebagai ya mungkin ya prioritas kedua, ketiga atau dan seterusnya. Ya bahkan mungkin bisa saja itu bukan
value added activity, kira-kira gitu ya. Jadi memang leader itu mesti bisa membedakan mana yang value added activity, mana yang non value added activity. Yang non value added activity itu yang dikesampingkan. Kira-kira gitu, Mbak Pipa. Oke oke. Dalam pengerjaan kan Pak, karena banyaknya aktivitas nih, kita kan sering Mm-mm. banget mendengar istilah multitasking dan banyak juga nih Pak yang terbiasa dengan multitasking ini. Nah, menurut Pak Riki nih, Mm-mm. apakah Mm-mm. multitasking itu benar-benar membantu atau justru malah mengganggu efisiensi kerja? Nah, kalau bicara multitasking ini, kalau pengertiannya multitasking itu adalah one person do several jobs in one time, maka pertanyaannya adalah apakah orang tersebut memiliki ya kemampuan, gaya kerja, bakat, ya potensi yang tepat untuk itu, gitu. Nah, untuk itu sebenarnya ya seorang leader ataupun diturunkan kepada apa namanya bagian human resource ya atau human capital lebih dikenal sekarang ini mesti memetakan dulu karyawan-karyawannya ya itu gaya kepribadiannya, gaya kerjanya apakah memang dia punya gaya kerja yang capable untuk multitasking gitu loh, ya kan? Nah, ada gaya kepribadian tertentu, misalnya orang tertentu mempunyai gaya kepribadian atau gaya kerja yang dia tipenya memang nggak bisa gitu ya, memang dia hanya fokus satu tugas di satu waktu. Nah itu ya memang nggak bisa gitu kan, dipaksain untuk multitasking gitu loh. Nah, jadi itu kira-kira Mbak Pipa ya, pemetaan mapping masing-masing personil itu sangat penting ya. Nah, umumnya wanita lebih uh, sesuai untuk multitasking ya, gitu. Karena katanya persambungan antara otak kiri dan otak kanan wanita kan lebih apa ya, lebih smooth gitu ya. Nah, kalau pria katanya lebih terpisah gitu. Tapi ya whatever, uh, tidak bisa digeneralisir ya, tidak bisa digeneralisir ya. Di satu divisi yang sama, katakan divisi marketing gitu, belum tentu ya staff marketing yang satu sama gaya kerjanya dengan gaya kerja staff marketing yang lain. Nah, jadi itu sangat personal, Mbak. Sebagai leader atau sebagai staff human capital itu mesti memetakan dulu lah potensi ya. Nah, strength and weakness masing-masing personil apakah memang mampu untuk multitasking tersebut. Nah, gitu kira-kira Mbak Pipa. Gitu ya Pak. Nah, seperti Hmm. yang Bapak tadi jelaskan kan, kalau misalnya ada nih orang yang multitasking, ada yang enggak gitu. Nah, pastinya kan orang Ya, yang tidak bisa multitasking ini butuh tim ya Pak ya. Nah, ya. pertanyaan saya nih, gimana sih Pak Mm-mm. cara untuk membangun kepercayaan pada tim agar saat kita mendelegasikan tugas, itu tuh kita sebagai leader tidak khawatir tugas tersebut akan gagal ataupun tidak sesuai dengan harapan. Gimana Pak caranya? Oh, ya. Ya kalau kita bicara trust ini kan memang semua melalui proses ya, gitu ya. Jadi, nah bisa saja untuk tahap awal kan salah satu fungsi dari leader itu kan atau supervisor itu kan mengawasi ya, monitoring dan evaluasi kan gitu ya. Nah, jadi bisa saja ya diberikan jangka waktu tertentu untuk monitoring dan evaluasi ya. Nah, kalau ternyata tim kerja itu atau task force itu kerjanya malah tidak harmonis, nah itu kan bisa dievaluasi ya. Nah, dievaluasi apakah itu memang karena gaya kerja atau gaya kepribadian masing-masing personel yang tidak cocok dengan anggota tim yang lainnya, atau bisa saja karena ketidakjelasan perintah ya, ketidakjelasan tugas atau ketidakjelasan pembagian job desk. Nah, kan macam-macam ya, gitu. Jadi trust itu mesti dipandang tidak hanya faktor subjektifnya ya, gitu. Jadi bukan bicara tentang like or dislike gitu ya. Nah, tapi kalau kita bicara trust di teamwork itu memang mesti objektif ya, mesti ada monitoring, evaluasi gitu ya.
Nah, gimana kalau misalnya ternyata terbukti nih ada satu orang nih yang memang dia yang keroknya gitu ya, nah atau tidak bisa dipercaya gitu ya dalam tim itu. Nah, disitulah memang fungsi mapping tadi ya, the right man at the right place at the right time itu kan bergantung pada mapping tadi gitu. Jadi kalau masing-masing sudah berada pada posisi yang tepat sesuai dengan potensi capability masing-masing, saya kira uh, tujuan yang ditetapkan oleh leader itu pasti tercapai gitu, ya kan? Nah, faktor-faktor subjektif memang tentu tidak terhindarkan, ya. Masalah konflik, ya, masalah apa namanya mispersepsi, tentu potensi itu ada, gitu ya, pasti ada. Nah, tapi tidak melulu itu dijadikan isu trust issue gitu loh ya. Nah, jangan dong gitu, ya. Nah, jadi mesti dibedakan antara performance dengan trust issue gitu. Nah, bagaimana bangun trust? Ya, tentu ya budaya kerja yang kondusif ya, saling apa ya, leader itu mesti menunjukkan contoh dong ya, bagaimana yang namanya saling menolong ya kan, saling empati ya kan. Nah, itu semua kan akan membangun apa namanya bonding ya. Nah, employee engagement ya di tengah-tengah organisasi itu. Jadi yang namanya trust itu bisa terbangun dengan lebih masif. Nah, gitu kira-kira Mbak Pipa. Oh ya, Pak. Eh, Mm-mm. Mungkin pertanyaan selanjutnya terkait menjaga keseimbangan antara produktivitas dan kesehatan nih, Pak. Nah, kita sering banget kan Oh, dengar kata burnout akhir-akhir ini. Apalagi oh, leader atau manajer kan yang jadwalnya sangat sibuk. Nah, kira-kira ya, Pak, apakah tanda-tanda awal burnout yang harus diperhatikan nih Pak? Dan gimana sih Pak cara kita untuk menghindarinya? ya. Tanda-tanda burnout ya memang itu sangat subjektif ya, gitu. Cuma dalam manajemen stres ya ada istilah eustress dan distress ya. Jadi memang ada jenis stres yang memang dia bersifat negatif ya, itu yang disebut dengan distress ya. Nah, tanda-tanda yang paling nyata tentu bisa dilihat oleh leader itu adalah uh, performance yang menurun ya, gitu. Di apa namanya kinerja ya yang diharapkan naik, oh malah jadi turun gitu ya. Nah itu sebuah indikator ya untuk mulai dicek lah gitu ya. Ini ada apa dengan personel ini kira-kira gitu, ya kan? Nah, kemudian orang yang mengalami distress ya, tentu prinsipnya kan begini ya, orang yang sedang sakit ya atau sedang katakanlah tidak normal tentu akan menyakiti ya kan ataupun melukai ataupun menularkan ya emosi-emosi negatif kepada lingkungan sekitarnya gitu ya. Nah, jadi uh, penilaian 360 derajat memang sangat diperlukan gitu ya. Jadi leader atau supervisor itu bisa memfungsikan ya teman-teman peer gitu ya untuk bisa mengamati ya, untuk bisa memberi feedback kepada supervisor atau manajer gitu kan. Nah, siapa-siapa di tim mereka yang apa namanya menunjukkan gejala-gejala distress tadi gitu ya. Nah, ada juga yang bersifat fisik loh ya, misalnya GERD gitu ya. Nah, kemudian apa namanya ya beberapa sekarang ini employee ada yang mengeluhkan vertigo ya, kemudian apa namanya migrain dan lain-lain ya. Nah, itu juga bisa menjadi salah satu indikator ya untuk melihat apakah memang ini orang burnout, kira-kira seperti itu. Tinggal yang perlu dibedakan adalah ya kan. Nah, kadang-kadang yang harus hati-hati membedakannya apakah memang si karyawan ini mengalami burnout atau dia justru hanya sekedar apa ya ya cari-cari alasan gitu loh. Nah, sebagai leader tentu juga mesti membandingkan dengan load kerja yang dibebankan ya kepada si karyawan itu.
Nah, jadi kalau memang load kerjanya dianggap jauh di atas normal, ya kan? Nah, itu ya mesti dievaluasi ya. Bisa jadi itu burnout. Tapi kalau ternyata load kerjanya masih dalam taraf normal, tapi si karyawan ini menunjukkan gejala-gejala yang menyimpang, nah itu ya silahkan proses konseling ya untuk bisa menemukan apa yang sedang terjadi pada si personel ini. Itu Mbak Viva. Wah, oke, penjelasannya cukup panjang dan insightful ya, Pak. Nah, oke, mungkin pertanyaan terakhir nih, Pak, menyambung penjelasan Bapak tentang produktivitas tadi ya. Nah, kita kan Iya. sering kali merasa sibuk kan, Pak, tapi nyatanya nggak Mm, produktif. Nah, mungkin dari Pak ya. Riki nih, apakah Mm, ada indikator yang bisa kita gunakan untuk menilai apakah kita sudah bekerja efisien atau hanya cuman sibuk aja nih, Pak? ya. Oke. Nah, secara teori ya, yang dimaksud dengan produktivitas itu kan perbandingan antara output dengan input kan gitu ya. Nah, jadi kalau pertanyaannya ya, bagaimana membedakan ya, bagaimana melihat apakah ini activity value added atau tidak? Nah, maka kita bisa bandingin ya output atau outcome yang dihasilkan itu dengan input yang diberikan gitu loh, ya kan? Nah, kalau ternyata output yang dihasilkan ya itu tidak lebih besar ya kan dibanding dengan input yang diberikan, maka ya artinya itu activity tidak bersifat value added kan gitu ya. Nah, itu perlu dievaluasi ulang gitu. Itulah mungkin yang disebut dengan busy man ya kan. Nah, orang sibuk tapi tidak produktif, kira-kira gitu. Nah, jadi uh, mengenai pembagian load kerja ya, pembagian time schedule itu kembali lagi Mbak, itu didasari pertama dari visi misi dan tujuan jangka panjang gitu. Jadi nggak bisa serta merta kita menciptakan sebuah activity atau sebuah schedule gitu ya yang terpisah dari tujuan jangka panjang itu. Makanya strong vision, strong objective itu akan menghasilkan apa namanya ya activity-activity yang uh, value added gitu loh, ya kan? Nah, tapi kalau tidak ada clear objektif, nah tidak ada tujuan jangka panjang yang jelas, tidak ada visi yang jelas, maka itulah yang kerap kali ya menimbulkan kerancuan. Nah, sampai akhirnya orang-orang apa namanya bekerjanya itu apa namanya ya sibuk tapi tidak produktif. Nah, mengutip salah satu apa namanya kalimat ya di sebuah pepatah uh, orang bijak mengatakan begini, bila tidak ada visi maka liarlah rakyat. Nah, ketika pemimpin itu tidak punya tujuan yang jelas, maka rakyat yang dipimpinnya atau personel yang dipimpinnya itu ya akan liar gitu loh. Bekerja dengan apa namanya tidak terarah gitu ya. Sibuk tapi tidak menghasilkan productivity. Gitu Mbak. Jadi kuncinya strong vision atau strong clear objective. Oke, Gitu. strong vision ya, Pak. Nah, mungkin Iya. untuk closing statement nih, Pak, apakah ada Yeah. tips atau saran untuk ya para leader ataupun karyawan ataupun yang baru memulai di bisnis nih, Pak? Oke, demi produktivitas ya. Iya, Pak, tentang Nah, produktivitas. ya, jadi untuk memulai ataupun yang mungkin sudah existing, sudah berjalan ya, demi produktivitas, tetapkanlah clear objektif ya. Jadi tujuan yang jelas itu pasti akan menurunkan schedule yang jelas ya, job desk yang jelas, ya kan, peraturan yang jelas, KPI yang jelas. Nah, semuanya itu akan bermuara pada produktivitas yang jelas. Saya kira itu Mbak closing statement-nya. Tetap menjadi leader yang smart ya, sehingga semua orang yang kita pimpin juga akan bekerja dengan smart. Smart leader, smart employee. Demikian Mbak Viva. Oke, makasih banyak nih Pak atas insight Ya. dan tips sarannya yang banyak banget yang bisa kita ambil hari ini. Makasih ya Pak Ya. untuk
meluangkan waktunya berbagi sama kita nih, para pendengar. Iya, thank you Mbak Viva. Senang bisa berbagi juga. Nah, Oke, nah, semoga bisa membantu para iya, teman-teman yang sedang berjuang dengan burnout ini ya. pastinya Pak membantu banget karena banyak banget tips dan saran dari Pak Riki tadi kan yang udah kita bahas sebelumnya. Nah, buat teman-teman yang merasa kesulitan dalam mengelola waktu atau tim, kita jadi tahu nih bahwa efisiensi itu bukan cuman soal bekerja lebih cepat, tapi juga bekerja lebih bijak dan tahu nih memprioritaskan segala hal yang tepat. Nah, buat teman-teman yang merasa topik ini menarik, jangan lupa ya untuk follow dan subscribe podcast kita di platform Spotify dan share juga nih episode ini ke teman-teman yang mungkin butuh nih inspirasi soal manajemen. Dan pastinya tinggalin komentar tentang topik apa lagi nih yang mungkin mau dibahas di episode berikutnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.